Soal 153 halaman 54. Halaman 54. Pertanyaan, orang yang tidak melaksanakan syariat oleh sebagian orang dikatakan ulaika humul kafirun. Mohon dijelaskan. Jawaban, orang yang tidak melaksanakan syariat bisa dihukumi kufur bila mana disertai dengan pengingkaran, penghinaan, dan pelecehan terhadap syariat. Bila tidak demikian, maka hanya dihukumi maksiat dan tidak sampai kufur. Jadi ulaika humul kafirun itu adalah kalau memang ketika dia tidak melaksanakan syariat itu disertai dengan pengingkaran atau pelecehan terhadap syariat atau penghinaan. Kalau disertai itu lagi masuk pada kerana kufur, golongan orang-orang kafir. Tapi kalau tidak seperti itu nanti bukan tidak termasuk kufur, tapi mereka adalah termasuk orang-orang yang ahli maksiat. Kalau orang ahli maksiat itu berarti masih Islam. Kalau kufur berarti sudah keluar dari Islam. Keterangan dari kitab Is'adur Rafiq juz awal dipun sebutaken ngeten, wa hasilu aksari tilkal ibarat allati dzakaroha dzanikal imamani yarji'u ila kulli akdin bi fathi awwalihi wa sukuni sanihi ay i'tiqadin aw fi'lin aw qawlin mausufun kulli wahid ay mausufin kullu wahidin minha bi kaunihi yadullu ala istihanatin mimman sadara minhu aw istighfafin billah subhanahu wa ta'ala au bi syai'in min kutubihi al-mi'ah wal arba'ah al-marah au bi ahadin min anbiya'ihi wa fi nuskhatin bi khatil muallif au rusulihi wal ula a'ammu au malaikatihi al-mujma' alaihim kama marra au bi syai'in min sya'airihi jam'u sya'iratin wa hiyal alamah ay alamati dinihi kal ka'bati wal masajid. Qauluhu rahimahullahu ta'ala au ma'alimi dinihi bimakna sya'air kama qalahu Suyuti au bi syai'in min ahkamihi ay ahkamihi ta'ala ay ahkami dinihi kas sholati was shaumi wal haji waz zakat au bi syai'in min waqtihi bisawab lil muti' au min wa'idihi bil iqabi liman kafara bihi wa asahu kafara. Kufrun nggih niku wau kirang berarti tulisannya niku kirang ila anna kulla akdin. Mestine ngoten enten anna kulla akdin. Terus niku kufrun. Khabaru anna ay in qasada qailu dzalikal istighfar awil istihza bidzalika au maksiyatun muharramatun syadidatut tahrim illam yaksid dzalika. Nah, mriki kesimpulan dari ungkapan-ungkapan yang telah disebutkan dua imam sebelum ini semuanya kembali pada bahwa setiap akidah, setiap perbuatan, setiap ucapan yang di situ menunjukkan pada penghinaan atau meremehkan pada Allah atau kepada salah satu kitab-kitab Allah, sehingga mriki disebut ada 104 kitab, atau salah satu dari nabi-nabi Allah. Dalam nusakh lain disebut utusan-utusan Allah. Niki sing yang disepakati ulama ada 25 niku, ada 25. Atau malaikat-malaikat Allah. Ini juga malaikat yang sudah disepakati ulama. Atau
tanda-tanda kebesaran agama Allah seperti Ka'bah, masjid, atau tanda-tanda agamanya sama, atau meremehkan ataupun menghina salah satu dari hukum-hukum Allah, misalnya tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, dan kewajiban zakat, atau berkaitan dengan janji-janji Allah atau ancaman-ancaman Allah. Nah, semua itu berakibat kufur. Berakibat kufur. Nah, berakibat kufur itu dengan catatan in qasada qailu dzalikal istighfafa awil istihza'a bidzalika. Kalau memang orang yang mengatakan itu bertujuan untuk meremehkan ataupun menghina, ini yang berakibat kufur. Au maksiatun, atau berakibat maksiat yang sangat diharamkan, kalau memang tujuannya tidak sampai menghina atau meremehkan hukum-hukum Allah itu. Makanya nanti dalam bab sholat ada pembahasan tersendiri tentang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Maka dalam pembahasan orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat itu berdampak kufur, sehingga nanti sudah tidak dihukumi Islam. Kalau mati, nanti mantinya sudah tidak dihukumi Islam lagi. Terus yang kelompok kedua ini masih dihukumi Islam, tidak sampai kufur, tapi dia ahli maksiat. Itu dalam pembahasan sholat seperti ada dua pengelompokan itu. Nah, kelompok pertama yang kemudian dihukumi kufur itu ialah ketika dia meninggalkan sholat itu dengan disertai pengingkaran terhadap kewajiban sholat. Jadi di samping dia wis gak gelem sholat, hatinya juga ada keingkaran terhadap kewajiban sholat, tidak mengakui wajibnya sholat, itu baru dihukumi kufur. Tapi kalau hanya sekedar meninggalkan tapi tidak ada pengingkaran, misalnya meninggalkannya itu karena dia malas mengerjakan, karena terasa berat dan seterusnya. Kalau hanya sebatas itu, maka ini tidak sampai kufur, tapi termasuk ahli maksiat. Itu dalam bab sholat. Dalam bab-bab yang lain itu semuanya juga sama. Pokoknya hukum-hukum Allah, sekalipun itu hukum sunnah, kalau misalnya kita tidak mau melakukan, tidak masalah, asal jangan sampai terjadi pengingkaran. Kalau terjadi pengingkaran, jadi kufur ini. Jadi kufur. Satu contoh begini yang banyak terjadi di masyarakat, seperti dalam pembagian waris. Ya. Pembagian waris itu sudah ada ketentuan dalam nas, lizzakari mislu hadzil unsayain. Dalam bahasa Jawa, laki-laki itu hindong mikul. Okay? Nah, ada istilah seperti itu. Itu ketentuan dalam nas, dalam syariat. Nah, kemudian kenyataannya dalam pembagian waris itu banyak dengan cara-cara dia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi disamaratakan, baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya sama. Nah, yang seperti ini bagaimana sikap seperti ini? Tidak masalah, boleh-boleh saja, asal jangan mengingkari tentang ketentuan Al-Quran tadi. Kalau sampai ingkar, itu bahaya, dampaknya bisa kufur. Jadi kalau kita ingin membagi sama rata, ya sudah, kita memang kepingin bagi sama rata, tapi tetap kita yakin memang ketentuan Allah adalah lizzakari mislu hadzil unsayain, tetap kita akui seperti itu. Contoh lain lagi, iki hubungannya kalau ibu-ibu, wong lanang niku oleh rabi papat, nggih to Bu? Nah, wong lanang oleh rabi papat. Tapi rata-rata tiang estri boten purun nek bojone niku rabi papat, wong rabi loro ora oleh kok meneh rabi papat.
Rata-rata ngoten. Boleh istrinya tidak mau suaminya itu menikah lebih dari satu, boleh, asal jangan mengingkari tentang kebolehan atau izin syariat di mana laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Yang penting itu. Masalah jenengan mboten trimo terus ora oleh, iku urusan jenengan, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Pokoknya aja ingkar. Kalau sampai terjadi ingkar, gak percaya karo ketentuan Gusti Allah ki, lho niku iso kufur. Paham nggih? Nah niki sing dimaksud wonten pertanyaan niki. Malih napa sampun? Niki piye nggih? Nggih, monggo. Kufur niku napa nggih? Kafir maksudnya niku setunggal. Nomor kali tiyang nek pun terjadi kasusipun wonten niku kufur, terus mungkin di dalam sholat itu kan ada syahadat. Tapi syahadat itu kan rukunnya sholat, bukan karena menyatakan untuk masuk Islam. Maka itu nopo cekap dengan syahadat yang dilaksanakan pada sholat setelah kufur sing berat niku wau tersebut. Nggih. Jadi kufur dalam konteks soal niki wau, ini maksudnya kufur itu adalah ya kafir niku. Artinya apa? Keluar dari Islam. Pun medal saking Islam niku. Niku sing dimaksud kufur teng mriki. Nah, ketika orang itu sudah kufur, maka ketika pada saat sholat dia sampai membaca kalimat syahadat pas tahiyat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka dia masuk Islam lagi, masuk Islam lagi. Tapi sholatnya gimana gak sah laku lah, mergo dhek pas sholat durung Islam, syaratnya ibadah kan kudu Islam. Nek gak Islam mboten sah ibadahnya. Lagi mang dhek salat iki jek durung Islam. Mulai dhek Islam baru mengucap kalimat syahadat niku. Niki lagi Islam. Berarti mengko nek apa salat iki ya berarti kudu diqodhoki neh. Tapi pun Islam niku. Utawa mboten usah salat, adzan mawon. Adzan. Adzan kan syahadat niku nggih saged mlebet Islam. Nah, mulane kita niku keranten kita niku kadang-kadang ora krasa awake dhewe niku kadang-kadang ora krasa. Sehingga di keseharian iki apa dengan tidak sengaja kadang-kadang mungkin saja kita itu melakukan hal-hal yang mengakibatkan kita kufur. Makanya kita sering dianjurkan ketika kita mau memulai ibadah itu diawali dengan membaca dua kalimat syahadat. Kesane napa ngibadah sah. Termasuk jenengan badhe nikah barang niku kan mesti ngoten to. Dijak syahadat sik niku. Nah, niku dijak tobat karo anu. Enten malih? Wonten nggih. Ketika membaca pertanyaan nomor 153 niki yang pernah saya jumpai, ada sebagian saja syariat yang dia tidak lakukan seperti sholat Jumat. Adapun syariat yang lain termasuk yang 4 bahkan sholat makruban itu juga. Namun Jumatannya itu tidak pernah dilakukan. Apa masuk dalam kategori pertanyaan itu? Ampun. Nggih, masuk. Jadi tadi yang diingkari itu tidak harus keseluruhan, salah satu saja diingkari oleh mereka itu sudah kufur. Jadi seperti sholat Jumat itu ulama sepakat itu wajib. Maka kalau ada orang ingkar terhadap wajibnya sholat Jumat, maka otomatis kufur, walaupun dia sholat-sholat yang lain masih melakukan. Nah, kecuali yang dia ingkari itu sesuatu yang masih terjadi khilaf ulama. Kalau yang diingkari sesuatu yang menjadi khilaf ulama, ini tidak sampai kufur. Salah satu contoh begini, zakat tijarah, zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu tidak semua mazhab 4 itu sepakat wajib.
Ada yang mengatakan tidak wajib. Makanya kalau ada orang mengingkari tentang wajibnya zakat tijarah, maka ini tidak sampai kufur. Nah itu maksiat apa enggak? Ya tergantung. Kalau dia masih mengikuti ulama yang mewajibkan syariat, mewajibkan zakat tijarah, berarti dia kufur. Kalau dia mengikuti ulama yang enggak mewajibkan, ya tidak. Maksiat bukan betul kufur. Jadi kalau dia masih mengikuti pendapat ulama yang masih mewajibkan zakat tijarah, maka dia termasuk maksiat. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak maksiat. Namun berarti ketika semasa hidupnya sama sekali tidak pernah melakukan sholat Jumat, bahkan banyak yang tahu ketika matinya nanti kalau memang dia kufur tidak boleh disolat. Nah, kalau dia hanya meninggalkan saja, kita kan tidak tahu itu dia ingkar apa enggak. Ingkar apa enggak? Kalau kita tidak tahu dia ingkar atau enggak, maka kita menghukumi tetap Islam. Menghukuminya tetap Islam, maka juga kita perlakukan sebagaimana orang Islam. Jangankan kok hanya sholat Jumat saja yang tidak dikerjakan, bahkan sholat 5 waktu kalau dia tidak pernah mengerjakan, selama kita itu tidak tahu dia itu sudah kufur, sudah murtad, maka tetap kita hukumi Islam. Tetap kita hukumi Islam. Maka dalam fikih kita itu semua dalam kaitan hukum-hukum Islam itu diberlakukan kepada mereka, orang yang masih kita hukum Islam. Sebab orang kalau dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, itu sudah berarti dia Islam. Walaupun setelah syahadat dia tahu ngibadah, ini panggah Islam. Makanya tetap beruntung, orang yang seperti itu tetap beruntung. Beruntungnya piye? Sebab dia orang kelebu kufur, orang kelebu kafir, ya. Karena tidak kelebu kafir, niku malih mangke mboten selalase manggon neraka. Dadi yo mungkin sik suwi dhisik ning neraka lagi mentas kon neraka mlebu swarga. Mungkin ngoten. Tapi yang jelas semua itu panggah urusane Gusti Allah, sanes wilayah kita. Ampun. Pas setengah sedoso. Cekap. Nek wingi selesai jam sedoso, mergo mulai ini jam setengah 9. Niki keranten kita maju jam 8, niku jam 8 lewat seperempat. Nah, berarti kita mboten ngantos jam sedoso nggih. Sak teruse ngoten nggih. Dadi sak teruse dimulai jam 8, mangke selesai panggah setengah 10. Berarti kados biasane kan sampun-sampun nika. Ngoten nggih. Kalau kita sampun cekap, mugi-mugi barokah manfaat, mugi-mugi niki dados salah satu ibadah kita wonten wulan Ramadan menika, ingkang mugi-mugi ganjaranipun dipun lipat gandakan kalian Gusti Allah, sing dadosaken kita langkung sae, sehingga dados tiang-tiang ingkang bejo wonten donya nipun ngantos benjang wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kata kiranipun, kata lepatipun yang akhiripun para puten, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir. Ya muyassiru yassir ma ta'assara alaina min umurina umurina umuril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamizina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi ma'hadina hadha, Allahumma barik lana fi majlisina hadha, Allahumma barik lana fi qaryatina hadhihi bi rahmatika arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nasa'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.